Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak gitu, terus mikir, gimana ya cara kita mencoba mengintip masa depan? Dari zaman dulu baca bintang, sampai sekarang pakai algoritma canggih banget ya kan? Cara manusia memprediksi itu kayaknya terus berubah. Nah, hari ini kita mau telusuri nih evolusinya. Betul. Kita pakai panduan bab 1 dari buku Everyday Chaos karya David Weinberger. Buku ini nunjukin ada yang aneh, ada paradoks gitu. Kita makin jago nih prediksi hal-hal kecil, spesifik, Iya. tapi kok dunia secara keseluruhan rasanya malah makin nggak ketebak ya? Nah, itu dia poinnya. Bab ini tuh kayak ngajak kita mundur dikit, lihat kondisi awal sebelum era prediksi modern yang penuh data ini. Fokusnya bukan cuma apa sih yang diprediksi, tapi lebih ke gimana cara prediksinya. Oke, dan gimana cara prediksi itu sendiri sebetulnya mencerminkan cara pandang orang zaman itu tentang, ya alam semesta lah. Tepat. Jadi, ya misi kita dalam pembahasan kali ini kita mau coba bongkar gimana konsep prediksi ini berkembang, berubah dari masa ke masa. Dan yang paling penting, apa sih yang bisa kita pelajari soal diri kita sendiri dari cara kita nebak-nebak masa depan. Hmm, Gimana cara kita meramal itu sebetulnya cermin keyakinan kita tentang realitas, gitu kan? Oke, kita mulai dari dasar dulu deh. Prediksi itu apa sih sebenarnya? Bukan cuma nebak asal kan? Oh, jelas bukan. Kata Weinberger nih, prediksi yang seru itu ada di tengah-tengah. Antara kepastian mutlak sama kejutan total. Maksudnya? Ya kalau kita bilang, besok matahari pasti terbit. Ya iyalah, nggak ada nilai prediksinya kan, terlalu pasti. Tapi sebaliknya, kalau kita coba nebak siapa aja tamu di pesta ulang tahun ke-80 orang bayi yang baru lahir, wah, itu terlalu ngacak. Nggak ada dasarnya sama sekali. Oke oke. Jadi perlu ada dasarnya ya, entah itu statistik atau model ilmiah atau mungkin pengalaman aja gitu. Tepat sekali. Prediksi yang bagus itu butuh fondasi. Bisa data masa lalu, kayak biasanya nih bulan April hujannya banyak. Iya. Bisa juga pemahaman mekanisme, oh ada masa udara hangat ketemu front dingin, wah kayaknya bakal hujan nih. Atau ya itu tadi, intuisi dari pengalaman. Awan di ufuk kok gelap banget sore ini, mencurigakan. Hmm. Dan nanti, seperti yang bakal kita lihat, buku ini juga bahas model prediksi pakai data yang wah jauh lebih rumit lagi. Tapi intinya selalu ada dasarnya. Nah, yang bikin saya penasaran dari awal bab ini, itu loh, gagasan bahwa cara sebuah budaya prediksi itu kayak jendela buat ngintip jiwa mereka. Betul-betul. Katanya bisa ngungkapin pandangan mereka soal apa sih penyebab perubahan, seberapa teratur dunia ini, bahkan peran manusia di dalamnya gimana. Coba deh kita lihat contoh-contoh masa lalu yang disebut di buku. Oke, siap. Contoh pertama yang menarik itu Mesir kuno. Selama ribuan tahun loh, pandangan mereka soal waktu itu cyclical. Muter terus kayak roda. Cyclical ya? Iya, musim ganti, ya gitu-gitu aja. Kehidupan relatif sama. Bahkan, tahun aja diulang dari angka 1 setiap ada Firaun baru naik tahta. Nggak ada tuh konsep kemajuan lurus ke depan kayak yang kita pahami sekarang. Akibatnya, mereka jadi nggak punya budaya prediksi masa depan, buat cari sesuatu yang baru atau beda gitu ya. Fokusnya lebih ke menjaga siklus yang udah ada aja. Persis, beda banget sama katakanlah bangsa Ibrani kuno. Mereka punya pandangan waktu yang lebih linier, lurus gitu. Tapi fokusnya bukan prediksi kejadian sehari-hari, Terus apa dong? lebih ke janji Tuhan, tanah perjanjian, penebusan dosa, hal-hal besar gitu. Ini lebih kayak, janji ilahi tapi ada syaratnya. Bukan ramalan yang pasti terjadi. Oh, jadi bukan ramalan deterministik ya? Bukan. Nubuat para nabi pun kalau dianalisis sama Weinberger, tujuannya lebih buat mempengaruhi perilaku umat waktu itu. Kayak, bertobat gih, nanti Tuhan berkati gitu. Bukan sekedar ngasih bocoran masa depan. Oke, oke, paham. Terus Yunani kuno. Nah, ini menarik banget nih. Mereka lihat langit, bintang, planet, itu teratur banget. Polanya bisa dihitung. Iya, sempurna di atas sana. Tapi pas lihat ke bumi, wah rasanya kok kacau balau ya. Mereka kan pelaut, pedagang, zamannya penuh gejolak politik, alam juga nggak pasti. Hidup mereka kayak diombang-ambing gitu. Betul, sumber ini nyebutin ada beberapa kekuatan tuh yang ngatur. Ada Moira. Itu takdir yang nggak bisa dihindari. Garis besar nasib lah, bahkan dewa-dewi pun nggak bisa ngubah. Wah, berat ya. Terus ada juga dewa-dewi Olympus sendiri. Mereka ini bisa ikut campur urusan manusia seenaknya.
nambahin ketidakpastian lagi kan? Iya juga ya. Dan ada lagi daimon, semacam roh penjaga atau pengaruh gaib gitu, sifatnya personal. Jadi, ya manusia rasanya punya kendali yang terbatas banget. Itu kisah Aeschylus, penulis drama terkenal itu. Gila banget ya contohnya. Masa iya sih tewas gara-gara kejatuhan kura-kura yang dijatuhin elang? Itu kan Haha, iya, bener-bener definisi di luar prediksi kan. banget. Bahkan Oracle Delphi yang terkenal banget itu pun seringnya ngasih ramalan yang ambigu, samar-samar gitu. Maknanya baru jelas kalau udah kejadian. Kasus Raja Oedipus kan contoh klasiknya tuh. Iya benar. Nah, karena ketidakpastian yang mendasar ini, pandangan Yunani kuno dan beberapa budaya lain yang dikutip juga jadi unik. Mereka ngelihat masa depan itu justru ada di belakang kita. Di belakang, gimana tuh maksudnya? Iya, nggak kelihatan, nggak diketahui. Justru masa lalu yang ada di depan mata jelas terlihat. Jadi bisa dibayangin kan, untuk sampai ke konsep prediksi modern kita, perlu pergeseran cara pandang yang, wah, fundamental banget soal keteraturan, sebab akibat, dan kemampuan manusia buat paham itu semua. Nah, pergeseran besar itu kan datangnya pas revolusi ilmiah ya. Tokoh utamanya jelas Isaac Newton. Pandangan dunia mulai berubah drastis nih. Betul sekali. Alam semesta nggak lagi dilihat kayak arena mainnya dewa-dewa yang suka berubah-ubah, tapi jadi tempat yang teratur, berjalan berdasarkan hukum alam yang bisa ditemukan, bisa dipahami. Muter sampai apel jatuh. Nah, ini melahirkan metafora baru yang kuat banget dan awet. Alam semesta sebagai jam mekanis raksasa. Oh, oke. Jam mekanis ya? Iya, sebuah mekanisme presisi. Rumit sih, tapi pada prinsipnya bisa diprediksi kalau kita tahu aturan mainnya sama kondisi awalnya. Keadaan berikutnya itu dianggap sepenuhnya ditentukan sama keadaan sekarang. Jadi, kalau kita tahu posisi sama kecepatan semua gigi roda di jam alam semesta ini, kita bisa hitung masa depannya. Gitu ya? Kurang lebih gitu idenya. Alam semesta dilihat sebagai sistem yang jalan sendiri, nggak perlu campur tangan ilahi terus-terusan setelah diciptakan. Pandangan ini kemudian dicoba diterapin ke fenomena yang lebih ruwet. Contohnya? Kayak fisikawan Norwegia, Wilhelm Björknes, di awal abad ke-20, dia punya mimpi nih nerapin hukum fisika buat prediksi cuaca secara matematis. Wah, ambisius ya. Cuaca kan kompleks banget. Banget, model awalnya ya jelas kasar banget, butuh puluhan tahun, butuh komputer canggih, baru bisa berkembang. Tapi ini langkah besar buat bawa sesuatu yang tadinya dianggap nggak ketebak, kayak cuaca, masuk ke ranah prediktabilitas ilmiah modern. Tapi menarik juga ya, gimana Weinberger ngekanin kalau metode prediksi yang beda-beda itu nunjukin cara pandang yang beda juga. Hukum Newton nunjukin dunia mekanistik. Iya, Tapi metode kuno kayak baca isi perut hewan kurban, itu kan nunjukin dunia yang penuh makna tersembunyi, pertanda dari atas, gitu. bener. Terus gimana dengan statistik? Nunjukin cara pandang lain lagi. Statistik itu nemuin pola dalam kerumunan atau kejadian acak. Meskipun hukum pasti yang ngatur tiap individu atau kejadian itu nggak diketahui atau terlalu rumit buat diterapin. Oh, jadi mengakui ada ketidakpastian, tapi tetap cari pola ya? Persis. Dan kayak yang disinggung di awal buku, metode modern kayak A/B testing di internet malah lebih pragmatis lagi. Fokusnya cuma nyari tahu apa yang berhasil, penyebab mikronya. Seringkali nggak perlu tahu kenapa secara mendalam. Jadi, semua cara pandang ini bisa hidup barengan sebenarnya. Metafora jam mekanis ini memang kedengarannya optimis banget ya. Sampai-sampai fisikawan Prancis, Pierre-Simon Laplace, ngebayangin ada iblis super cerdas. Iya, iblis Laplace. Semacam makhluk hipotetis gitu ya, yang tahu posisi dan momentum tiap atom di alam semesta. Dengan pengetahuan absolut itu, si iblis bisa lihat semua masa lalu dan masa depan dengan sempurna. Tapi, apa beneran sesimpel itu? Nah, disinilah kerumitan mulai muncul lagi. Ternyata, bahkan dalam kerangka hukum Newton sendiri, prediksi itu bisa jadi luar biasa sulit. Contoh klasik yang dibahas di buku ini, komet Halley. Oh ya, komet Halley. Astronom Edmund Halley, dia pakai teori Newton. Yakin banget kalau komet terang yang dia lihat tahun 1682 itu komet yang sama dengan yang pernah dicatat sebelumnya. Nah, buat buktiinnya, dia perlu ngitung kapan nih komet bakal balik lagi. Dan ternyata ngitungnya nggak gampang ya. Saya agak kaget loh baca kalau Newton sendiri males bantuin Halley karena ngitungnya dianggap terlalu capek.
Betul, ini contoh klasik dari yang namanya masalah tiga benda atau three-body problem. Buat prediksi lintasan komet yang akurat, nggak cukup cuma ngitung tarikan gravitasi matahari. Harus ngitung apa lagi? Harus ngitung juga gangguan dari planet-planet raksasa, kayak Jupiter sama Saturnus. Nah, tiga benda ini, matahari, komet, Jupiter, atau Saturnus, saling tarik-menarik terus-menerus secara kompleks. Nggak linier. Wah, rumit dong ya. Lalu, gimana Halley bisa prediksi? Sebenarnya bukan Halley sendiri yang ngitung detailnya sampai tuntas, butuh kerja keras luar biasa dari 3 ahli matematika Prancis, namanya Clairaut, Lalande, sama Lepaute. Mereka kerja berbulan-bulan, ngitung manual, perhitungannya rumit banget. Gila, manual ya? Iya, tapi mereka berhasil prediksi kapan kometnya balik dengan cukup akurat. Ini jadi kemenangan besar buat teori Newton, jelas. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin batas praktis dari prediksi model jam mekanis. Maksudnya... Ya maksudnya, meskipun hukumnya diketahui, kerumitan interaksinya tuh bisa bikin prediksi jadi susah banget. Ini yang disebut Weinberger level prediksi kedua. Rumit, butuh usaha keras, tapi secara prinsip masih bisa diprediksi lah. Oke. Jadi kerumitan perhitungan itu batasan pertama. Terus muncul batasan konseptual berikutnya, probabilitas. Kita mulai sadar kalau kita nggak selalu bisa tahu kondisi awal dengan sempurna buat nerapin hukum fisika secara presisi. Contoh paling gampang ya lempar koin. Tepat banget. Hukum Newton jelas berlaku buat koin yang lagi melayang di udara. Tapi karena kita nggak bisa ngontrol atau ngukur dengan sempurna semua variabel kecilnya, putaran awal, hembusan angin dikit aja, permukaan pas jatuhnya gimana, hasil akhirnya, kepala atau ekor, buat satu lemparan aja ya secara praktis nggak bisa diprediksi. Tapi yang bisa diprediksi apanya dong? Nah, yang bisa diprediksi itu distribusinya dalam jangka panjang. Kalau lempar terus-terusan, ya bakal mendekati 50-50. Iya. Dan ini mengubah cara pandang kita soal ketidakpastian ya. Dari yang tadinya mungkin dikira dikontrol dewa-dewi, kayak di Yunani kuno, jadi sesuatu yang bisa dianalisis pakai matematika. Persis, teori probabilitas yang dipelopori orang kayak Pascal, Fermat, Huygens di abad ke-17, awalnya malah dari analisis judi loh, itu pergeseran besar. Statistik terus berkembang, nunjukin kalau kita bisa nemu pola yang bisa diprediksi dalam perilaku kolektif. Perilaku kolektif gimana contohnya? Ya kayak perilaku pasar saham, penyebaran penyakit, atau tingkat kecelakaan, meskipun perilaku tiap individu di dalamnya kelihatan acak. Nah, ini penting nih, ketidakpastian nggak lagi dianggap sebagai tanda kegagalan ilmiah. Oh, jadi nggak apa-apa kalau nggak pasti? Justru kemampuan buat ngukur dan paham batas ketidakpastian itu sendiri, itu udah jadi bentuk pengetahuan yang berharga. Mengelola ketidakpastian itu sendiri jadi sains. Oke, dari kerumitan ngitung, terus kita nerima probabilitas. Lalu... Datang belokan berikutnya yang rasanya lebih radikal lagi. Kita masuk ke era teori kaos dan kekuatan komputasi. Anda mungkin pernah dengar Game of Life ciptaan matematikawan John Conway. Ini bukan game video biasa loh ya. Sama sekali bukan. Bayangin aja selembar kertas grafik atau layar komputer yang isinya kotak-kotak kecil. Sel. Tiap sel bisa hidup atau mati. Aturan mainnya super simple, cuma berdasarkan jumlah tetangga yang hidup di sekelilingnya. Gimana tuh aturannya? Gampang banget. Pertama, sel yang mati bakal hidup di langkah berikutnya kalau punya tepat 3 tetangga hidup. Kedua, sel yang hidup bakal mati kalau tetangga hidupnya kurang dari 2, kesepian, atau lebih dari 3, keramaian. Oke. Ketiga, sel hidup bakal tetap hidup kalau punya 2 atau 3 tetangga hidup. Udah, itu aja aturannya. Simpel kan? Aturannya sih simpel banget ya. Tapi hasilnya bisa jadi liar banget dan nggak terduga. Saya pernah lihat simulasinya. Polanya bisa hilang gitu aja, bisa jadi stabil, atau ulang-ulang terus monoton. Iya. Tapi bisa juga berkembang jadi struktur yang kompleks banget, yang gerak melintasi papan permainan. Ada yang bentuknya kayak pesawat luar angkasa kecil gitu, glider, atau meriam glider yang nembakin glider terus. Dan katanya sampai sekarang pun orang masih nemuin pola baru yang bikin kaget. Betul sekali. Dan inilah inti dari gagasan komputasi tak tereduksi atau computational irreducibility yang dipopulerkan oleh Stephen Wolfram. Gimana tuh maksudnya komputasi tak tereduksi? Artinya gini, meskipun kamu tahu persis aturan main Game of Life tadi dan kamu tahu kondisi awal tiap sel hidup atau mati, nggak ada cara buat tahu gimana konfigurasi sel di langkah ke-1000 nanti, kecuali dengan menjalankan simulasinya langkah demi langkah. Satu persatu. Nggak ada jalan pintas, nggak ada rumus,
gitu? Nggak bisa lompat langsung ke masa depan sistem itu. Harus dijalani prosesnya. Wah, ini kayak nantang langsung idenya si iblis laplis tadi dong ya, yang katanya bisa tahu masa depan cuma dengan tahu kondisi sekarang dan hukumnya? Tepat sekali. Implikasinya dalam banget ini. Ini nunjukin kalau alam semesta yang diatur sama hukum-hukum sederhana sekalipun nggak serta-merta bisa diprediksi kayak jam mekanis. Kenapa gitu? Karena perbedaan super kecil di kondisi awal satu sel aja beda statusnya, itu bisa menghasilkan perbedaan hasil yang luar biasa besar di kemudian hari. Ini yang sering disebut efek kupu-kupu dalam teori kaos. Oh, butterfly effect gitu ya? Iya, jadi mungkin untuk tahu masa depan beberapa sistem yang kompleks, kita nggak bisa cuma ngandelin pengetahuan hukum alamnya. Kita harus benar-benar jalanin atau simulasiin buat lihat hasilnya gimana. Nah, ini ngebawa kita ke level prediksi ketiga menurut Weinberger. Dunia yang secara inherent kompleks dan seringkali yang nggak terduga. Jadi kalau dirangkum nih ya, perjalanan kita sejauh ini benar-benar melintasi perubahan cara pandang yang fundamental banget. Dari pandangan siklis Mesir, terus janji bersyarat Ibrani, dunia penuh ketidakpastian Yunani, terus lompat ke optimisme alam semesta jam mekanis Newton, yang serba teratur. Kemudian kita sadar batasannya, lewat kerumitan ngitung dan probabilitas. Sampai akhirnya kita berhadapan langsung sama kompleksitas inheren yang diungkap oleh teori chaos dan komputasi. Wow. Iya, bab pertama ini memang fungsinya kayak fondasi yang kuat banget buat sisa argumen di buku Everyday Chaos. Ini nunjukin gimana evolusi cara kita prediksi itu jalan bareng sama evolusi pemahaman kita soal cara kerja alam semesta. Oke. Dan ini nyiapin panggung buat ngebahas gimana teknologi baru, khususnya machine learning, yang bakal banyak dibahas nanti di buku ini, memungkinkan kita buat bergulat langsung sama tingkat kompleksitas yang sebelumnya nggak kebayang. Kompleksitas yang tadinya dianggap noise ya. Betul, yang dulu dianggap gangguan atau noise aja, sekarang justru dilihat sebagai sumber informasi kunci buat mahamin dunia dengan cara yang baru. Luar biasa sih. Pembahasan kita hari ini benar-benar kayak bawa kita jalan-jalan melintasi ribuan tahun pemikiran manusia tentang masa depan ya. Dari keyakinan pada takdir dan campur tangan ilahi, terus pindah ke optimisme ilmiah soal keteraturan alam semesta. Iya. Sampai akhirnya kita sadar kalau ada kompleksitas dan ketidakpastian yang mendasar di banyak sistem. Bab 1 buku ini jelas banget nunjukin kalau cara kita mencoba ngintip ke depan itu ya cermin dari pemahaman kita tentang dunia di sekitar kita. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran menarik dari bagian akhir bab ini, kodanya, yang mungkin bisa Anda renungkan. Weinberger bikin kontras antara apa yang dia sebut kerajaan normal, ini dunia rutinitas kita, rencana, hal-hal yang rasanya bisa kita kendalikan, Oke, kerajaan normal. dengan kerajaan kecelakaan. Ini tempat asalnya kejadian-kejadian tak terduga. Tapi argumen intinya adalah apa yang kita anggap normal itu sendiri sebetulnya dibangun di atas lautan kecelakaan atau kontingensi yang jumlahnya nggak kehitung. Kontingensi. Maksudnya? Kejadian-kejadian yang bergantung pada serangkaian kondisi spesifik banget di masa lalu yang sering kita abaikan aja biar hidup terasa lebih teratur dan bisa diprediksi. Nah, pertanyaannya, Iya. kalau semua upaya prediksi kita mau yang kuno atau modern, itu bergantung pada pemahaman kita soal apa itu normal. Tapi si normal ini sendiri mungkin cuma lapisan tipis yang nutupin kompleksitas yang luar biasa. Apa artinya ini buat batas akhir kemampuan kita buat benar-benar prediksi masa depan? Wah. Dalam juga ya pertanyaannya. Seberapa nyaman Anda hidup dengan kesadaran kalau fondasi dunia yang normal ini, kalau digali lebih dalam, mungkin isinya cuma serangkaian kebetulan atau kecelakaan historis. Nah, itu sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut deh.